Kita mulai sesi keempat dengan materi konseling pastoral untuk keluarga yang akan disampaikan oleh Ibu Evangelis Elin Mamahit. Ya, beliau banyak belajar di Filipina dan saat Malang. Jadi bisa kita lihat dari pendidikannya. Jadi pelayanan saat ini, beliau sebagai dosen konseling STT saat Malang. Untuk itu, saya persilahkan untuk Ibu Evangelis Elin Mamahit untuk menyampaikan materinya. Dan bagi peserta yang memiliki pertanyaan, selama penyampaian materi ya dapat ditulis di kolom chat Zoom ini. Sementara itu kita akan mempersilahkan untuk Ibu Evangelis Elin Mamahit menyampaikan materinya. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom hamba-hamba Tuhan dari GBT Kristus Pelepas. Senang sekali bisa berjumpa pada siang ini dalam webinar atau acara seminar Pastoral Counseling untuk Keluarga. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Ini adalah topik kita, yaitu konseling keluarga, konseling pastoral untuk keluarga. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memperjelas terlebih dahulu beberapa istilah supaya pembahasan kita akan lebih jelas, begitu ya. Kita menyamakan pengertian-pengertian kita terlebih dahulu tentang beberapa istilah ini. Yang pertama adalah konseling pastoral. Nah, apa itu konseling pastoral? Istilah konseling pastoral dapat diartikan sebagai pertolongan oleh seorang pastoral, ya. Dalam hal ini hamba Tuhan, pendeta, penetua, diaken, yang dilakukan dalam konteks gerejawi, ya. Jadi dengan demikian konseling pastoral mengacu pada bimbingan kepada anggota jemaat yang diberikan oleh seorang hamba Tuhan, pendeta, penetua atau diaken, atau orang yang melayani ya dalam hal kapasitasnya sebagai pastor atau pastoral. Penting untuk menyoroti fakta bahwa konseling pastoral memiliki kerangka acuan agama, ya. Hanya di dalam agama, konteks gerejawi, konteks kekristenan, konseling pastoral ini dilakukan, bukan sama dengan konseling biasa, ya, yang tidak secara langsung memakai kerangka acuan kekristenan. Meskipun demikian, bahkan konseling biasa juga memperhitungkan agama atau spiritualitas, ya, sebagai faktor yang signifikan bersama dengan faktor-faktor lainnya dalam pemulihan seseorang. Perbedaan utama adalah bahwa konseling pastoral diberikan dalam atau oleh hamba Tuhan dan komunitas iman, ya, dan tentu di dalam keyakinan kekristenan. Jadi dari sini konseling Kristen akan didasarkan pada ajaran di dalam Alkitab. Ya. Dan demikian, konseling pastoral adalah pelayanan yang dilakukan oleh seorang hamba Tuhan dengan orang lain atau jemaat atau orang-orang pastoral. Ini melibatkan kegiatan mendengarkan secara aktif dan mampu merefleksikan kembali apa yang didengar, dan orang lain itu atau jemaat yang sedang berbicara bisa merasakan bahwa kita itu mendengarkannya. Ya, oke. Sekarang kita akan lihat keluarga itu apa. Nah, mungkin kita bertanya, nggak perlu ditanyakan loh Bu, itu keluarga apa, kan kita semua udah tahu apa itu keluarga. Tapi untuk menyamakan persepsi, saya akan tetap berikan definisi tentang keluarga. Ya, keluarga itu
adalah lebih daripada sekedar sekelompok orang yang tinggal di alamat yang sama, menggunakan marga yang sama. Ya, jadi keluarga itu disemakan sebagai organisme atau seperti makhluk hidup. Kalau kita berkata organisme itu atau makhluk hidup ya berarti terdiri dari banyak komponen ya, sama seperti tubuh ini. Banyak komponen, banyak bagian tubuh yang saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ya, organisme hadir dalam berbagai ukuran ya, bentuk, gaya hidup, tetapi mereka semua berbagi ciri yang sama. Ya. Jadi dengan kata lain, keluarga bukan hanya sekumpulan individu yang terpisah-pisah, tetapi sebuah organisme di mana sikap, nilai, dan tindakan setiap anggota berinteraksi satu dengan yang lain. Ya, nah, keluarga sebagai organisme berarti apa? Jika salah satu anggotanya sakit, maka yang lain juga atau seluruh keluarga bisa ikut sakit. Sama seperti tubuh kita. Jika ginjal yang sakit, berarti seluruh tubuh ini merasakan sakit. Ya. Nah, jika salah satu di antara anggota keluarga itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang dia sedang alami, misalnya perilaku tertentu, itu menunjukkan bahwa mungkin saja keluarga itu sedang mengalami masalah. Ya, sama seperti tubuh kita yang tadi saya sudah katakan, jika gigi sakit, seluruh tubuh juga sakit. Nah, arti yang kedua dari keluarga adalah sebuah sistem. Seperti mesin, begitu. Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh konkret sebuah sistem adalah seperti mobil. Mobil kan adalah terdiri dari berbagai bagian, onderdil, ya, yang bekerja sama supaya mobil itu bisa berjalan dengan baik. Jika salah satu bagian dari mobil itu rusak, itu menyebabkan mobil nggak bisa berjalan, gitu ya. Kalaupun bisa berjalan, tidak maksimal pemakaiannya, seperti itu. Jadi keluarga pun adalah sebuah sistem yang tergabung, ya, banyak unsur-unsurnya, banyak elemen-elemen yang tergabung di dalam sebuah sistem itu. Kalau salah satu di dalam sistem itu tidak berjalan dengan baik, berarti keluarga itu juga bisa mengalami masalah. Ya, oke, itu adalah pengertian tentang keluarga supaya di dalam kita melayani mereka, ini yang kita perlu pikirkan bahwa misalnya dari satu keluarga hanya satu anggota yang datang. Ya, jadi kalau masalahnya memang adalah berhubungan dengan keluarga, bisa saja kemungkinan keluarga itu dalam keadaan mungkin memang kurang sehat, ya. Jadi sekali lagi, jika salah satu anggota tidak sehat, keluarga bisa jadi tidak sehat juga. Oke, berikutnya. Jadi apa itu konseling pastoral untuk keluarga? Ini kan tema kita ya. Konseling pastoral untuk keluarga berarti memang melibatkan percakapan dengan seorang hamba Tuhan atau pastoral dengan jemaatnya atau orang lain berhubungan dengan masalah-masalah keluarga yang sedang mereka alami. Konseling keluarga adalah bantuan rohani dan psikologis yang diberikan kepada keluarga ini supaya membantu anggota keluarga meningkatkan komunikasi mereka atau menyelesaikan konflik mereka. Konseling keluarga seringkali bersifat jangka pendek. Jadi kalau ada masalah keluarga, baru mereka cari kita atau baru konseling keluarga itu dilakukan. Ini dapat mencakup semua anggota keluarga yang bisa atau hanya mereka, ya.
yang bersedia untuk berpartisipasi. Bahkan mungkin bisa saja hanya satu yang datang, padahal ini masalah keluarga. Nah, itu tidak apa-apa gitu ya, karena sama seperti yang saya katakan tadi, sebagai organisme atau sebagai sistem, perubahan di satu unsur akan juga menimbulkan perubahan di unsur-unsur yang lain di dalam keluarga. Ya, oleh karena itu, seyogianya konseling keluarga dapat mengajarkan mereka keterampilan untuk memperdalam hubungan keluarga dan melewati masa-masa yang stres atau masa-masa yang sulit, sama seperti pandemi ini. Kita tahu bahwa banyak keluarga mengalami berbagai masalah pada masa pandemi. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat tentang konseling pastoral untuk keluarga lebih dalam lagi. Mengapa dan bagaimana. Dalam pelayanan pastoral, kesembuhan dari kehancuran atau penuh masalah adalah tujuan utama, baik untuk individu maupun untuk keluarga mereka. Meskipun pendampingan pastoral tentu saja dapat diperluas pada saat-saat sukacita besar dalam kehidupan keluarga itu, seperti pada saat pernikahan atau kelahiran bayi, ya. Namun keluarga paling sering merasakan kebutuhan akan pendampingan dan konseling pastoral selama pengalaman-pengalaman yang menyakitkan dalam kehidupan mereka. Tentu saja permasalahan keluarga dapat terjadi dalam berbagai bentuk ya. Bisa saja perawatan untuk orang tua yang sudah lanjut usia, ya. Atau kedukaan setelah kematian anggota keluarga. Perceraian atau perpisahan, atau permasalahan dalam pernikahan, kehilangan pekerjaan, pelecehan atau kekerasan, dan hal-hal yang lain ya sebagai permasalahan di dalam keluarga. Nah, di tengah pengalaman seperti itu, pelayanan pastoral bagi individu ya dan komunitas iman juga dipanggil untuk memfasilitasi kesembuhan atau pemulihan untuk kehidupan keluarga ini. Penyembuhan dalam pengertian ini berfokus pada pemulihan keutuhan dan kepenuhan hidup. Dan tidak selalu berarti kesembuhan penuh. Kadang kesembuhan penuh belum bisa dicapai. Tapi paling tidak ada pemulihan tertentu. Dan kata lain, tidak selalu mungkin untuk sepenuhnya memulihkan kesehatan atau keutuhan keluarga. Atau membalikan situasi keluarga secara berarti seperti semula. Kadang tidak bisa. Sebaliknya, dalam cara yang berpikir seperti ini, penyembuhan dapat berarti membentuk keluarga ini untuk mengatasi kesulitan-kesulitan mereka, ya, dan membawa mereka ke kondisi di mana mereka bisa menghadapi kesulitan itu. Namun juga konseling keluarga dapat membawa mereka kepada tingkat wawasan kerohanian dan kesadaran yang lebih meningkat tentang kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya. Nah, perlu diperjelas di sini bahwa penyembuhan tidak datang langsung dari pelayan pastoral atau komunitas iman, atau dari teknik-teknik tertentu yang mungkin hamba Tuhan pakai dalam pelayanan pastoral mereka. Tuhanlah yang menyembuhkan. Tetapi ada banyak hal yang dapat dilakukan oleh pelayanan pastoral dan gereja untuk memfasilitasi penyembuhan dalam kehidupan keluarga yang mereka layani. Secara komunitas iman, ya, kita bisa melatih konselor-konselor awam yang adalah jemaat yang terlatih supaya keluarga-keluarga yang lain bisa ditolong. Bisa juga melalui KTB atau kelompok sel pasutri, ya. Bukan hanya persekutuan ibu-ibu atau persekutuan kaum bapak, tetapi juga ada persekutuan pasutri. Dan biasanya kita pelajari atau ajaran-ajaran khotbah-khotbah yang kita dengar adalah tentang relasi mereka. Nah, itu juga bisa menolong, ya. Kemudian hamba Tuhan juga bisa melakukan pengajaran-pengajaran tentang hubungan suami istri dan hubungan dalam keluarga, ya. Oke. Sekarang kita akan melihat lebih dalam tentang konseling pastoral ya.
Coba perhatikan percakapan ini, Bapak Ibu, jemaat. Halo, Pendeta Jen, sudah kembali ya? Saya pikir Ibu sekeluarga belum pulang liburan. Pendetanya bilang, halo Bu Lia, kami sudah kembali kemarin. Bagaimana keadaan mamanya? Saya dengar dia masuk rumah sakit. Terus jemaat berkata, wah, puji Tuhan, Mama sudah baik, sudah pulang ke rumah. Saya sempat panik dan takut karena keadaan Mama sempat parah. Pendetanya jawab, wah, puji Tuhannya, Mama saya juga pernah sakit loh. Dan saya stres banget, bolak-balik rumah sakit. Mana lagi harus antar jemput, anak-anak di sekolah dan pelayanan sana-sini. Terus jemaatnya timpa lagi. Ya, begitulah orang tua. Mama sekarang perlahan kembali masak-masak lagi di dapur. Saya bilang, Mama tidak usah kerja begitu tetapi ya namanya suka masak yang ya dia tetap saja di dapur. Saya khawatir dia kambuh. Terus pendetanya nimpalin lagi. Sama juga dengan mama saya. Tidak bisa diam. Apalagi kami tidak ada pembantu. Sekarang cari pembantu sulit sekali, Bu. Ya, pembantu kami dulu sudah pulang, katanya mau menikah. Bapak Ibu, apa yang Anda perhatikan dengan percakapan ini di antara salah satu jemaat dan seorang pastoral? Apakah terjadi komunikasi? Mungkin semacam komunikasi. Tapi kalau kita perhatikan dengan lebih teliti lagi, sebenarnya tidak terjadi, tidak menyambung pembicaraan mereka. Nah, sadar atau tidak, kita adalah seperti ini ketika berbicara dengan jemaat atau orang lain. Nah, saat ini kita akan melihat apa yang seharusnya kita jawab. Kesiapan seorang hamba Tuhan untuk melakukan konseling pastoral dapat dilihat dari kemampuannya untuk mengubah percakapan biasa menjadi konseling pastoral. Jadi tidak semua jemaat akan datang kepada hamba Tuhan untuk dikonseling secara formal. Banyak yang seperti percakapan biasa setelah ibadah. Atau pertemuan di mana yang tidak formal. Mungkin jarang yang bisa berkata, Pak, saya mau konseling, mau datang ke kantor Bapak. Mungkin jarang seperti itu. Yang lebih banyak adalah percakapan biasa. Kita harus siap untuk menjadikan percakapan biasa ini bisa menjadi konseling pastoral. Perbedaan percakapan biasa dengan konseling pastoral dapat dilihat seperti ini ya. Kalau percakapan biasa, topiknya tidak jelas, bisa kemana-mana. Sedangkan kalau konseling pastoral ada topik yang jelas. Juga seringkali di percakapan biasa tidak ada perhatian pada kata-kata. Tapi di dalam konseling, setiap ucapan diperhatikan. Nah, perbedaan yang lainnya adalah percakapan biasa tidak memperhatikan perasaan si pembicara. Sedangkan di dalam konseling pastoral, perasaan di balik kata-kata kita cermati dan kita memberi respon. Dan kalau kita perhatikan tadi percakapannya ya seperti di permukaan saja ya. Namun di dalam konseling pastoral memang kita masuk lebih dalam. Ya. Nah, tujuan konseling pastoral, tujuan utama adalah untuk menolong keluarga jemaat memang terhubung kembali satu dengan yang lain dan berhubungan lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Harus selalu membawa mereka ya, mengajak mereka untuk melihat Tuhan sebagai penyelesaian masalah-masalah mereka. Ya, nah konseling keluarga dapat mengajarkan mereka keterampilan untuk memperdalam hubungan keluarga dan melewati masa-masa yang penuh stres juga. Dan jalan utama untuk memperoleh hal ini adalah melalui pengalaman diterima tanpa syarat oleh hamba Tuhan dan dimengerti tanpa penghakiman oleh kita, ya, oleh orang pastoral. Permisi. Oleh karena itu, saya akan ke tahapan konseling pastoral supaya kita bisa tahu ya apa yang saya lakukan. Yang pertama adalah persiapan, kedua pembukaan, ketiga mendengar dan memberi respons, keempat eksplorasi, kelima afirmasi, kemudian keenam adalah penutup. Di dalam persiapan tentu termasuk persiapan rohani. Kita harus sungguh mempersiapkan diri di hadapan Tuhan ya, supaya kita siap untuk menghadapi orang yang kita layani ini.
Juga persiapan pribadi, tentu kita berpakaian sopan atau sudah selesai makan, seperti itu. Kalau memang ini konseling yang online, berarti persiapan alat, gadget, atau kalau onsite, tatap muka, ya ruangan dan tempat, ya. Dan waktu atau lamanya konseling itu 60 menit cukup, ya. Jadi persiapan untuk dimulai, ya, ketika orangnya sudah tersambung, kalau memang ini online, kita bisa tanyakan kepada dia apakah dia perlu sesuatu sebelum percakapan dimulai. Atau ketika dia datang ke kantor kita, ke tempat konseling kita bisa sediakan minum misalnya. Ini ada air putih ya Bu, ya silakan gitu, kapan saja diminum seperti itu. Itu adalah persiapan. Tapi yang terutama adalah memang persiapan rohani ini, ya, mendoakan supaya kita sungguh-sungguh siap menghadapi. Yang kedua adalah pembukaan. Ada beberapa pertanyaan yang kita bisa tanyakan, ya. Apa yang Bapak Ibu ingin bicarakan dengan saya? Atau bagaimana keadaan kalian saat ini? Apa yang Bapak Ibu sedang alami selama pandemi ini? Apa yang berubah dari kebiasaan keluarga Anda? Jika ini percakapan susulan, kita bisa tanyakan bagaimana keadaan keluarga Bapak Ibu sejak terakhir kita bicara. Jadi sebenarnya pembukaan ini ya seharusnya bukan basa-basi, apa kabar dan sebagainya. Kita langsung saja to the point. Ya, langsung saja masuk ke dalam pelayanan konseling dengan menanyakan apa yang menjadi masalah mereka atau bagaimana kita bisa membantu mereka, ya. Kemudian yang ketiga, dan mendengar dan memberi respons. Nah, ini adalah memang sudah masuk lebih dalam lagi ke dalam pelayanan pastoral ini, ya. Jadi kita itu mendengarkan dengan pengertian, memang mendengarkan sungguh-sungguh. Berarti kita mendengarkan sambil berusaha mengerti apa yang disampaikan oleh jemaat kita. Mendengar dengan penuh perhatian dan mendengar suara Tuhan, apa yang Tuhan sedang bicarakan. Tetapi kita harus melatih diri supaya fokus perhatian kita tetap kepada jemaat. Ya. Nah, contoh percakapan yang respons yang bersifat dangkal kadang bisa terjadi kalau kita memang nggak memperhatikan dengan sesama. Misalnya ya, pastoral, halo Bapak Ibu Joni, apa kabar? Sudah lama tak berjumpa. Pak Joni bilang, iya Pak, saya sakit beberapa minggu, kata dokter saya stres dan kelelahan. Perlu istirahat. Ibu Joni berkata, saya ikut stres Pak dan kasihan pada suami saya hanya bisa berdoa terus. Pastoralnya, oh, wah saya kenal nih ahli akupunktur di kota kita ini. Katanya dia baik. Akupunktur itu baik untuk melancarkan peredaran darah supaya nggak kecapean Pak Joni. Saya kasih namanya ya. Nah Pak Joni bilang, iya, dokter saya bilang saya kecapean aja dan beberapa waktu akan pulih juga. Perlu istirahat dan rileks saja, nggak boleh stres Pak. Dan mertuanya berkata, wah bagus kalau begitu. Cepat sembuh ya Pak, tak doakan. Ya udah, percakapannya udah selesai. Saya rasa ini sangat dangkal. Ada begitu banyak perasaan Pak Joni dan Ibu Joni yang mereka ungkapkan, tapi nggak ketangkap ya oleh seorang pastoral. Ya, ada contoh yang ketiga. Nah, Bapak Ibu kan akan diberikan bahan ini dipelajari lagi ya. Sama sebenarnya ya cerita dengan Bapak dan Ibu Joni, tapi Bapak pastoralnya bertanya, tapi sekarang Pak Joni sudah baik kan? Gitu. Jadi maksudnya nggak mendalami apa yang dialami oleh Bapak dan Ibu. Jadi cara mendengarkan dengan perhatian itu adalah yang pertama mendengarkan buah pikirannya. Kita harus menangkap isi dari pembicaraan, apa yang dia ingin katakan, apa yang dia ingin sampaikan. Nah, ini kita bisa lakukan dengan penuh perhatian kepada dia. Kita berpartisipasi di dalam percakapan itu ya, tanpa memotong pembicaraannya, mengizinkan dia untuk mengeluarkan isi hatinya. Dan kita berpartisipasi, oh ya, wah sulit sekali ya Pak ya. Iya, apalagi Pak. Nah, seperti itu ya. Kita memperhatikan, mendengarkan dengan perhatian dan menangkap cara buat pikirannya. Nah, misalnya kayak Pak Joni, contoh tadi.
dokter bilang saya kecapean untuk beberapa waktu, tapi akan pulih juga, perlu istirahat dan rileks saja, nggak boleh stres. Nah, dari semua percakapan ini, buah pikirannya apa? Saya pikir Pak Joni sedang sakit, kelelahan dan stres. Ini adalah ini inti dari apa yang dibicarakan oleh Pak Joni. Saya sedang sakit, saya kelelahan dan stres. Jadi pastoral ini harus menangkap, oh Pak Joni ini sakit, kelelahan dan stres ya Pak ya. Nah, seperti itu respons kita. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa kita sedang memperhatikan dan mengerti Pak Joni dan Ibu Joni. Yang kedua, cara mendengarkan dengan pengertian adalah mendengarkan perasaan. Jadi kita tuh mendengarkan perasaan di balik kata-kata. Ya, seringkali perasaan tidak langsung diucapkan, tidak langsung berkata ya saya sedih, tidak, atau saya stres, atau saya khawatir. Kadang di balik kata-kata mereka akan berkata, ya iya ini udah lama sekali nih, tapi pandemi ini begitu lama. Itu berarti ada perasaan di balik kata-kata itu ya. Kemudian setelah kita menangkap perasaan itu, kita memantulkan kepada dia ya apa yang kita dengarkan. Misalnya percakapan lagi dengan Bapak dan Ibu Joni ya. Contoh tadi. Perasaan apa yang Bapak Ibu Joni rasakan ini alami? Tentu ada khawatir, takut, gelisah, sedih. Betul ya? Nah, pendeta harus berkata, wah, apa yang Anda rasakan itu, apa yang Anda rasakan dengan pengalaman ini, Pak? Ya, jadi kita tanyakan, iya, Bapak khawatir ya, takut ya, gelisah, dan sedih. Seperti itu. Kita membicarakan perasaan-perasaan yang diucapkan oleh mereka melalui kata-kata mereka ya. Jadi Pak Joni khawatir ya, sedang stres, khawatirkan juga ibu dan anak-anak, seperti itu ya. Oke. Jadi kita memberi respons ya. Setelah kita mengerti apa yang disampaikan, jangan buru-buru memberi nasihat. Oh iya Pak, ini Bapak ke akupunktur, atau Bapak minum herbal atau minum multivitamin lah ini. Jangan seperti itu ya. Jadi kita dengerin saja dulu, dengerin saja ya. Baru kita memberi respons yang tepat ya. Seperti ini contoh ini ya. Stres dan kelelahannya Pak, ini pastoral ya. Berarti Anda kecapean sekali akhir-akhir ini ya Pak. Joni, iya, sudah 1 bulan saya tidak tidur, makan saja. Saya tidur dan makan saja, tidak bisa bekerja, tapi waktu bangun tetap merasa capek. Wah, kedengarannya energi untuk beraktivitas berkurang sekali ya Pak Joni ya. Iya Pak Pendeta, gitu ya. Terus pastoralnya, bagaimana keadaan Pak Joni mempengaruhi ibu dan anak-anak sekarang? Nah, kita libatkan ibu sekarang ini ya. Kita bicara dengan ibu, nih kita dengerin jawabannya Ibu Joni gitu ya. Wah, apa yang Bapak Ibu butuhkan saat ini? Ya, bagaimana saya atau gereja atau jemaat yang lain bisa menolong? Ya, jadi mungkin Pak Joni, saya ingin kerja lagi Pak. Oke, sekarang Pak Joni bagaimana kalau istirahat dulu, gitu ya. Kemudian kita coba perlahan-lahan membicarakan bagaimana Pak Joni menghadapi stres ini dan pekerjaan apa yang Pak Joni bisa lakukan kembali. Gitu. Nah, jadi kita itu memberi respon yang menunjukkan pengertian kita tentang buah pikirannya, tentang perasaannya, dan ada solusi yang kita bisa bicarakan dengan dia. Solusi bukan berasal dari kita gitu. Oh ya Pak, saya carikan pekerjaan, enggak begitu ya. Kita eksplorasi supaya Pak Joni sendiri yang cari pekerjaan ya. Oke. Nah, yang keempat, kalau memang masih ada informasi yang kita butuhkan, kita eksplorasi gitu ya, menanyakan pertanyaan-pertanyaan, menelusuri lebih dalam begitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya di sini tidak dijawab iya atau tidak saja gitu ya. Bapak takut ya? Iya.
Ibu takut ya, khawatir ya? Iya. Jadi itu pertanyaan yang hanya dijawab iya selesai atau tidak selesai. Tapi kita bertanya, apa yang Ibu rasakan dengan Pak Joni sakit? Apa yang Bapak rasakan dengan 1 bulan sakit ini? Nah, jadi mereka akan bisa menjawab lebih panjang lebar. Ya, oke. Berikutnya adalah afirmasi. Afirmasi ini adalah kemampuan kita untuk mencari kualitas dan keterampilan seorang dari pembicaraan yang terjadi dan merangkainya serta memantulkannya kepada kita bahwa supaya dia memperoleh kekuatan baru dan insight baru tentang Tuhan, tentang dirinya dan tentang masalahnya. Ya. Jadi percakapan pastoral ini harus mengarahkan jemaat kepada sumber kehidupan dan imannya. Tapi kita juga menolong dia untuk mencari kekuatan yang ada di dalam dirinya yang Tuhan berikan. Ya, misalnya, wah, di semua masalah ini Pak Joni tetap kuat imannya ya. Nah, kita jadi apresiasi. Afirmasi ini kata lain adalah apresiasi. Karena apresiasi itu memberikan kekuatan kepada mereka, gitu ya. Ada beberapa latihan khusus ya, karena mungkin waktu kita terbatas. Latihan khusus ini Bapak Ibu bisa lakukan bersama, atau nanti kalau ada yang mau bertanya nanti saya akan jawab juga. Latihan khusus ini dirancang supaya kita berlatih memberi respon, memberi afirmasi kepada konseling kita ya. Misalnya ada kasus ini, terus kita melihat apa ya yang saya bisa afirmasikan pada istri ini. Nah, ada kualitas-kualitas positif si istri ini, ya. Kemudian disinilah di afirmasi ini kesempatan kita untuk memberikan ajaran firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan untuk menguatkan ya pengertian dan eksplorasi kita. Akhir dari konseling pastoral ini selalu membawa mereka kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Ya, menurut firman Tuhan. Kadang kita sebagai pastoral ketika melakukan konseling belum apa-apa langsung firman Tuhan berkata begini, padahal kita belum eksplorasi masalahnya. Nah, sekarang di bagian afirmasi ini kita waktunya untuk memberikan ajaran yang positif kepada mereka. Ini ada tentang afirmasi lagi. Saya akan ke bagian yang terakhir, yaitu doa penutup. Ya, Bapak Ibu, doa penutup menandai berakhirnya konseling pastoral. Kita memang seharusnya berdoa bagi jemaat kita yang kita tangani, baik bersama dengan mereka maupun dalam doa pribadi kita. Kadang kita berkata, apalagi waktu di salam-salaman, misalnya di gereja begitu, oh ya saya doakan. Tapi seringkali ya saking banyak hal yang kita memang udah janjikan doakan, kita nggak doakan jadinya ya, karena kita juga manusia yang lupa gitu. Nah, kalau memang ada waktu pada saat itu, langsung kita doakan gitu, maksudnya di gereja. Tetapi di dalam konseling pastoral ini, pada bagian akhir kita doakan dia. Kita doakan dia, kita doakan masalahnya. Ya, berdoa ini tidak hanya suatu tindakan beriman, itu adalah melepaskan beban-beban yang dibagikan kepada kita, kepada Tuhan. Itu meletakkan semua masalah ke dalam tangan Tuhan, sehingga membebaskan orang pastoral untuk membawa-bawa beban itu seterusnya. Kita juga kan banyak diberi diceritakan masalah-masalah ya. Permisi, saya minum dulu. Nah, ada kalanya kita yang jadi terbebani. Kita bawa-bawa beban jemaat kita kemana, aduh gimana ya tuh si Pak Joni ya, atau si ibu ini. Jadi akhirnya kita yang bawa-bawa masalah mereka. Tetapi ketika kita berdoa, kita juga belajar meletakkan masalah mereka di tangan Tuhan. Itu bukan masalah kita, ya. Mereka menceritakan masalah kepada kita, itu tetap masalah keluarga itu, bukan masalah kita. Tuhan memakai kita untuk menolong mereka menyelesaikan masalah itu. Tetapi tugas dan tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah itu tetap pada suami istri itu atau pada keluarga itu. Tentu dengan pertolongan Tuhan. Ya.
Dan doa penutup itu sendiri seharusnya mengandung secara akurat memang ringkasan singkat dari apa yang telah dibicarakan. Dan juga ucapan syukur bahwa Tuhan akan menolong. Ya, ini memberikan harapan kepada keluarga yang ada. Doa bukan mengajar, menegur, atau menilai orangnya. Doa penutup ini mengakui kehadiran Allah dan memasukkan isi curhatan di dalamnya. Ya, jangan menegur orang melalui doa. Doa pastoral berkomunikasi langsung dengan Tuhan atas nama orang lain. Ya, bukan kata-kata teologis yang sulit. Menghafal dan mengenal ayat-ayat firman Tuhan dan menyebutnya dalam doa juga adalah baik. Nah, tujuannya adalah supaya jemaat merasakan dimengerti dan diterima apa adanya dan dibawa namanya dalam doa kepada Tuhan. Adapun beberapa kualitas seorang pastoral yang baik, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah kita memang berempati. Empati itu mendengarkan dengan perhatian, penuh perhatian, dan mengerti perasaan orang lain seolah-olah kita berada di tempatnya. Kita merasakan apa yang dirasakannya oleh mereka. Juga skill komunikasi. Kalau hamba Tuhan skill komunikasinya bagus ya, tapi ada kalanya kita lebih kurang dalam hal mendengar. Ya, coba di dalam konseling suara kita lembut, cara yang berbicara kita menunjukkan care dan perhatian, kemudian kita mendengar yang baik. Ya. Kemudian yang ketiga, saya yakin ini pentingnya, hati yang lemah lembut, compassionate, seperti Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya, kiranya Bapak Ibu, materi ini menolong Bapak Ibu untuk melayani orang-orang yang Tuhan percayakan, domba-domba yang Bapak Ibu gembalakan melalui konseling pastoral keluarga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bu Airlin. Terima kasih untuk Bu Airlin Mamahit yang sudah menyampaikan materinya di konseling pastoral untuk keluarga ya. Ini sangat memberkati kita bagaimana kita sebagai gembala maupun kepala keluarga juga itu bisa menjadi teman, menjadi orang yang dipercaya oleh jemaat untuk menyampaikan apa yang menjadi problem mereka, apa yang menjadi permasalahan mereka. Ya. Dan satu hal tadi yang mungkin cukup menarik bagi saya, ya memang kadang-kadang ketika jemaat itu menceritakan segala sesuatunya pada saya, itu bebannya pindah ke kita. Ya, tadi itulah yang disampaikan bahwa harusnya kita bawa dalam doa, kita serahkan pada Tuhan. Ya, itu bukan permasalahan kita, walaupun kita punya beban di sana. Itu yang sangat memberkati saya. Jadi ya, itu satu hal yang sangat baik. Jadi ini ada pertanyaan Bu dari peserta dari Efrat itu. Apakah seorang gembala secara tidak langsung perlu mendalami konseling, dan bagaimana jika gembala sendiri tidak mengerti menghadapi persoalan jemaat atau bahkan gembala tersebut terlibat dalam konflik dengan masalah jemaat tersebut? Baik Pak, oke. Sepertinya ada 3 pertanyaan ya di dalam chat ini. Ya, ada 3. Itu tadi yang pertama Bu. Iya, oke. Yang pertama itu adalah apakah seorang gembala secara tidak langsung perlu mendalami konseling. Nah, saya pikir ada baiknya skill dasar konseling seorang gembala perlu pelajari, gitu ya. Nah, bisa melalui pelatihan-pelatihan, melalui pembacaan begitu ya, buku-buku konseling dasar seperti itu perlu saya pikir untuk dapat berkomunikasi dengan lebih efektif kepada jemaat kita di dalam tugas pelayanan konseling.
Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana jika gembala sendiri tidak mengerti menghadapi persoalan jemaat? Ya, jadi sebagai gembala bukan berarti kita tahu segalanya, gitu ya. Jadi wajar sekali kalau kita tidak mengerti menghadapi persoalan jemaat. Ya, saya pun sebagai konselor sering tidak mengerti persoalan yang dihadapi klien saya. Tetapi yang diperlukan oleh jemaat kita, diperlukan oleh konseling kita adalah penerimaan kita. Mereka merasa bahwa mereka didengarkan, mereka merasa diperhatikan, perasaan-perasaan mereka dimengerti, kemudian dibantu untuk mencarikan solusi. Jadi seperti yang saya tadi katakan, solusi nggak harus dari kita. Oh gimana kalau kamu lakukan ini 1, 2, 3 gitu. Terus setelah itu nggak lakukan gitu. Jadi kita bisa bingung loh. Tadi saya udah kasih tahu begini, kenapa kok nggak dilakukan gitu. Mungkin solusi itu nggak cocok dengan dia seperti itu. Jadi kita sebagai gembala atau sebagai pendeta ya kita menolong dia untuk memikirkan solusi-solusi seperti apa yang dia bisa lakukan. Kita juga tanyakan, mungkin sebelumnya dia sudah pernah melakukan solusi tertentu untuk menyelesaikan masalahnya. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah, kita di dalam bagian eksplorasi itu, kita mengeksplorasi. Terus kita juga tanyakan, apakah Anda sudah pernah cari konseling ke tempat lain atau berbicara tentang masalah ini ke orang lain? Apa nasihat mereka? Gitu. Nah, jadi kita bantu untuk itu. Jadi kita nggak harus mengerti atau harus tahu betul persis apa yang menjadi masalah mereka, tetapi kita menerima, mendengarkan mereka, mengerti ya. Nah, itu yang mereka perlukan dan membimbing mereka. Seandainya kamu lakukan yang kamu rencana itu, kira-kira dampaknya seperti apa? Nah, itu kita bicarakan soal itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, gembala tersebut bagaimana ya kalau terlibat dalam konflik dengan masalah jemaat? Nah, kalau seperti itu, memang perlu konseling yang dari ini ya, dari luar, maksudnya supaya gembala juga menerima konseling dan masalah jemaat itu juga bisa diselesaikan seperti itu. Mungkin gembala di tempat lain, di sinode yang sama, atau dari sinode sendiri bisa membantu gembala. Yang penting adalah gembala itu menyadari bahwa dia terlibat konflik dengan jemaat. Yang masalahnya adalah dia sendiri nggak sadar gitu bahwa dia terlibat dengan konflik ya, dengan masalah jemaat. Nah, kalau kita terlibat dengan konflik itu manusiawi sekali ya, sebagai manusia ya bisa saja kita mengalami masalah seperti itu. Tapi yang penting adalah kita menyadarinya dan kita minta bantuan, minta pertolongan ya supaya relasi dengan jemaat juga bisa kembali menjadi lebih baik. Demikian Pak Nehemia. Ya, semoga menjawab pertanyaan. Ya, terima kasih banyak. Jadi memang itu satu hal yang nyata dalam pelayanan kita ya, bagaimana kita itu berhubungan terus dengan jemaat. Ya kadang-kadang memang ada gesekan. Ya untung kalau jemaat itu terbuka. Tapi kalau nggak terbuka, diam-diam itu yang repot. Ya. Nah, betul. Itu yang sangat repot. Pertanyaan berikutnya ini yang kami ini ada yang kedua ini Bu. Bagaimana jika konflik itu terjadi dalam internal keluarga gembala, ya, dan ini jemaat mengetahuinya ini. Jadi apakah itu penyelesaiannya itu bagaimana? Jadi supaya tidak berlarut-larut dalam konflik internal gembala ini sehingga bisa jadi teladan untuk jemaatnya. Jadi gembala juga atau keluarga gembala tidak bisa lepas dari masalah ya Bapak Ibu, karena gembala atau keluarganya juga adalah manusia. Saya berasal dari keluarga hamba Tuhan, papa mama saya gembala, pendeta-pendeta, dan saya juga menikah dengan seorang pendeta dan jadi mengerti penuh, ya mengerti betul pergumulan keluarga hamba Tuhan. Nah, masalahnya kalau kita adalah keluarga hamba Tuhan menggembalakan gereja, masalah gembala, masalah keluarga kita menjadi
diketahui. Jadi kita nggak bisa tutupi gitu. Diketahui oleh gereja dan diketahui oleh jemaat, dan itu biasanya mempengaruhi mereka juga. Pasti ada dampak kepada mereka, gitu ya. Nah, puji Tuhan, keluarga saya belum sampai mengalami seperti itu, tetapi ada keluarga hamba Tuhan yang ini dengan kami ya, sesenode dengan kami yang mengalami masalah seperti itu. Ini terjadi di negara lain ya. Akhirnya mereka memang melalui oleh sinode, penanganan oleh sinode, mereka menjadi terbuka supaya tidak menjadi perguncingan atau gosip di tengah-tengah jemaat. Ya, hamba Tuhan itu sendiri, gembalanya membukakan masalah ini adalah keluarga kami menghadapi masalah seperti ini. Jika ada yang mau bertanya, silakan datang kepada kami. Kami sedang menangani ini dengan cara seperti ini. Kami sedang mencari pertolongan seperti ini, dan kami sedang menangani masalah ini. Jadi lebih baik memang lebih terbuka dan lebih terbuka tentang pertolongan yang mereka sedang cari dan bagaimana mereka menolong. Nah, ini tidak berlaku memang untuk semua gitu. Ada saja perkecualian gitu ya. Ada hal-hal yang memang sulit untuk disingkapkan kepada seluruh jemaat begitu ya. Nah, jadi sesuai pimpinan Tuhan dan Roh Kudus ya, keluarga ini harus memang bergumul dengan ini disingkapkan nggak kepada siapa ya. Tapi yang penting kalau keluarga hamba Tuhan itu bermasalah ya, ada sekelompok orang yang mengelilingi mereka, yang mendukung mereka, memberikan moral support, dukungan emosional, yang mendoakan mereka, ya, supaya mereka juga dapat menyelesaikan masalah mereka. Kalau mereka bisa mendapatkan konselor, begitu ya, konselor Kristen, itu sangat-sangat baik. Iya, seperti itu, Pak Nehemia. Iya, puji Tuhan. Jadi memang sangat manusiawi sebagai gembala itu juga pasti. Cuman justru kalau kita bisa menyelesaikan itu dengan baik, itu justru jadi satu teladan bagi jemaat juga, ya. Bahwa cara menyelesaikan konflik itu seperti ini. Itu ada satu pola yang baik secara alamiah juga. Jadi memang dalam satu hal itu satu yang mungkin dianggap tabu ya, kok namanya pendeta yang selalu jadi sorotan kok seperti itu. Tapi sebetulnya kalau kita mau secara dewasa itu adalah sesuatu yang manusiawi sekali. Ya. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi, Bu. Ini bagaimana untuk memberikan satu konseling kalau keluarga itu bermasalah, tapi seakan-akan mereka itu bisa mengatasi sendiri. Tapi kenyataannya berulang-ulang minta waktu untuk konseling. Ya, dan ini saya sambung juga itu kira-kira yang efektif tadi mungkin sudah disampaikan ya Bu ya, 60 menit ya untuk waktu konseling ya. Ya, itu mungkin juga itu jawaban yang ditanyakan oleh Pak Robert ya. Itu tanya ada ukuran waktu untuk konseling yang efektif itu mungkin sekalian dijawab. Iya. Ya. Lebih dari 60 menit biasanya pembicaraan udah kemana-mana. Ya. Itu fokusnya ke permasalahan, kira-kira 15 menit itu pembukaan, eksplorasi, menjalin relasi, bangun relasi dengan jemaat ini. Kemudian kita mendengarkan, mengeksplorasi masalahnya selama kira-kira 30 sampai 40 menit kira-kira ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita membahas ini semua, bagaimana Kak Bapak memikirkan jalan keluar tentang masalah kamu ini? Ada langkah-langkah apa yang Bapak pikirkan? Ya, coba alternatif pertama, alternatif kedua, alternatif ketiga. Nah, dari 3 alternatif ini Bapak mana yang lebih sering di hati untuk dilakukan gitu? Kemudian kapan Bapak lakukan? Besok ya, gitu. Nah, seperti itu. Kalau pertanyaan ini sepertinya keluarga seakan-akan bisa mengatasi sendiri, tapi kenyataannya datang gitu untuk minta konseling, berarti kemungkinan besar tidak bisa mereka mengatasi sendiri gitu. Mereka membutuhkan konseling.
Tapi ada kalanya kita udah konseling, udah sediakan solusi, tapi kok nggak dilakukan gitu ya. Yang kemungkinan adalah memang solusi yang kita sediakan mungkin kurang tepat, tidak praktikal atau tidak cocok dengan keluarga ini. Nah, makanya penting sekali untuk meminta mereka, menurut Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Langkah yang diambil oleh Bapak Ibu untuk menyelesaikan masalah ini seperti apa? Mungkin Pak begini. Oke, kalau kamu lakukan itu, dampaknya kepada keluarga apa? Seperti apa? Nah, kita eksplorasi juga itu. Oke, ada alternatif lain nggak Pak? Kalau kamu nggak lakukan ini, ada alternatif lain atau ada langkah lain? Nah, kalau ada yang bilang, wah kami nggak tahu Pak, makanya kami datang ke Bapak. Gitu. Ada juga yang seperti itu. Ya, oke. Nah, kalau memang seperti itu, kita diberi izin oleh mereka untuk memberikan nasihat. Ya, karena konseling kan bukan pemberian nasihat. Oke, kalau kalian bertanya kepada saya mungkin memikirkan beberapa alternatif ya. Yang pertama, mungkin Bapak bisa lakukan ini 1, 2, 3 gitu ya. Kedua, ini langkah-langkahnya. Yang ketiga, ini dari 3 alternatif ini Bapak mau pilih yang mana? Gitu. Tetap keputusan itu dari mereka untuk melangkah untuk menyelesaikan masalah mereka. Iya. Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir. Ya. Bagaimana sebaliknya mengkonseling jemaat bagi gembala yang sudah single parent ini mungkin bermasalah ya, khususnya untuk jemaat yang minta konseling ini berbeda jenis kelaminnya sehingga jemaatnya membutuhkan percayanya hanya kepada gembala. Nah ini bagaimana permasalahannya, kan seharusnya paling bagus minimal berdua ya. Oh, jadi ini lawan jenis. Iya, gitu, ini maksudnya gembalanya single parent, jemaatnya ini mau curhat gitu, Bu. Oke. Memang sebaiknya sesama jenis, maksudnya konseling dilakukan. Kalau tidak bisa, ya berarti dengan pasangan kita atau jemaat dengan pasangannya. Tetapi ada saja kasus-kasus di mana itu tidak bisa dilakukan ya. Jadi kalau misalnya gembalanya sendirian ya, oke. Satu hal yang mungkin kita bisa lakukan adalah kita atur kantor kita supaya tidak tertutup, gitu. Seperti tidak tertutup dan sangat tertutup dan tidak bisa didengar sama sekali. Itu berbahaya, begitu ya. Jadi kalau bisa kantor-kantor gembala itu mungkin ada kaca-kacanya, kaca yang orang lain bisa lihat dari luar apa yang terjadi di dalam, tetapi tidak bisa mendengar, begitu. Itu seperti itu. Ya, itu menjaga kita, menjaga konseling kita juga, supaya tidak ada kecurigaan atau tidak ada isu-isu yang bisa timbul dari konseling lawan jenis seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Jadi itu memang salah satu solusinya untuk jawaban dari Bu Enda Mulyani ini supaya dalam menjalankan konselingnya itu di ruang yang bisa dilihat tapi kedap suara gitu ya. Jadi itu sangat baik. Jadi tidak atau di tempat yang terbuka tapi tidak banyak, tidak terdengar, tidak banyak orang, tidak banyak gangguan, betul. Itu merupakan satu solusi ya Bu Enda. Semoga ini bisa menjawab untuk halangan-halangan yang mungkin dihadapi oleh yang sudah single ya, pastor atau gembala yang sudah single, yang memang satu kendala nyata yang dihadapi di lapangan. Untuk pertanyaan yang lain, ini karena waktunya sudah sampai di jam 11, kita akan masuk di break. Untuk itu, saya pribadi maupun atas nama Sinode mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Elin Mamahit yang sudah menyampaikan materinya yang bagi saya sangat memberkati ya, banyak
hal-hal yang saya pelajari yang baru, bagaimana kita sebagai gembala untuk mengkonseling jemaat, ya sangat detail sekali, dan itu bisa, saya yakin kita semua bisa berlatih, karena semuanya itu dari tidak bisa. Kemudian kalau kita mau belajar, pasti kita bisa, ya. Tiap orang tidak sama cara belajarnya. Tapi kalau kita mau belajar, apalagi kita melayani Tuhan, ya, jadi Roh Kudus tentu akan membimbing kita, menuntun kita. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama, Pak Nino. Evangelis Ellen Mamahit yang sudah membekali dan berbagi pengalaman, ya, untuk menangani masalah keluarga ini, baik secara alkitabiah maupun secara pengetahuan konseling, ya, sehingga ini menambah pengetahuan dan keterampilan kita semua gembala di sini untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul di dalam keluarga. Ya, Tuhan memberkati baik pribadi maupun pelayanan Ibu sebagai dosen di saat. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Tuhan ya. berkati. Kita akan memasuki break, ya, selama 5 menit. Nanti setelah pukul 11 lebih 5 menit, kita akan masuk di ibadah penyegaran rohani.